Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadrika Rahmat Arudinata NIM 51904 11156. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem login session. Sistem login session ini digunakan untuk berbeda login. Jika belum daftar, dia tidak bisa login. Jika sudah daftar, dia bisa login. Seperti itulah contohnya. Dan di sini saya tidak akan coding dari awal dan saya hanya ingin menjelaskan saja di sini. Yang pertama, dibuatlah tabel atau database dan tabelnya. Saya sudah membuat database dan tabelnya di sini. Ada ID, username, password, nama. ID di sini adalah primary key-nya, ini pacar, dan ini adalah password yang bertipe hash atau yang biasa digunakan untuk random atau default-nya. Jadi dia tidak bisa kelihatan di sini. Kemudian jika database sudah dibuat, maka selanjutnya dibuatlah koneksi. Nah, ini adalah koneksi dari untuk menyambungkan database ini. Yang pertama yaitu kita hostnya localhost, username-nya root, passwordnya tidak ada. Ini nama database ini adalah database ini. Kemudian ini adalah fungsi dari koneksi ini. Fungsi koneksi ini dia akan mengkonekkan host, username, password, dan database-nya. Kemudian ada fungsi register juga. Register ini yaitu mengambil data dari username, password, nama yang akan di-insert ke dalam tabel user yang bernilai username, password, dan nama yang nanti akan di-insert-nya. Nah, dalam variabel insert di sini. Kemudian ada fungsi login. Fungsi login di sini untuk mengambil data dari register tadi. Yang diambil adalah username, password, dan remember tadi, yaitu untuk mengingat dari password yang sudah dibuat tadi. Fungsinya seperti myself query, diskoneksi, dia akan men-select tabel dari database tadi dan mencari username. Kemudian dia akan divide array di sini. Bila password verify di sini atau password terverifikasi dan benar, dia akan mengambil data password dan kemudian akan diingat. Jika si user tadi mengklik remember me ini, dia akan masuk ke set cookie ini. Nah, set cookie ini digunakan untuk waktu mengingatnya. Di sini telah di set yaitu 60 pertama yaitu adalah detik, 60 kedua yaitu menit, dan 24 adalah jam, dan seperti itu. Dia akan mengingat username, nama. Kemudian bila tidak, dia akan langsung ke session nama dan akan ke session is login, atau yang dimasukkan di sini yaitu dia akan ke session yang telah login. Seperti itu. Ini juga login dari register. Nah, ini tadi login dari sininya. Nah, jika yang ini relogin ini, dia akan yang ini login di sini. Sama saja fungsinya, yaitu men-select tadi, mengambil data dari register di mana username tadi, kemudian masuk ke session is login atau telah login. Kemudian fungsi register di sini untuk mendaftarkan akun seperti itu. Nah, di sini dia akan mengambil dari koneksi tadi, dari dp-connect.php di sini tadi. Kemudian membuat database baru, yaitu membuat variabel seperti itu. If iset di sini jika iset sama dengan post register, yaitu masuk ke session register tadi, dia akan mengambil input dari username, password, hash itu yang digunakan tadi, yang acak ini tadi. Nah, ini hash seperti itu, dan passwordnya default. Nama, dia akan mempost nama nanti. Jika database register username password benar, dia akan ke login PHP, atau telah dibuat dia akan masuk ke login PHP.
Nah, di sini ada apa namanya form login, form register sini. Seperti ini bentuknya. Di sini saya menggunakan aset bootstrap. Nah, ini adalah formnya tadi, username, nama, password, dan login. Kemudian saya akan mencoba di sini. Saya akan membuat akun baru. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya sedang membuat akun baru. Kemudian saya akan melihat di database-nya tadi. Wah, nggak ngasih error sender sebentar, ada error di sini. PP data coba saya login yang sudah saya buat tadi. Ini saya berhasil login, tapi database saya error. Apakah harus di restart? Saya coba database. Saya ulang dulu. Di sini saya sudah berhasil masuk ke Fadlika Rahma. Coba saya lagi. Daftar lagi. Coba. Regis. Daftar. Oke. Daftar berhasil di sini. Ya, bisa juga. Hanya saja ini tadi tampilan database di localhost ini. Nggak tahu kenapa saya error ini. Namun berhasil saya mencoba mendaftarkan. Oh, sudah masuk ternyata. Ini di sini. Ada coba-coba juga. Nah, di sini passwordnya tidak kelihatan, bukan? Nah, yang tadi yang digunakan hash dan passwordnya default. Jadi di sini tidak kelihatan passwordnya. Nah, di sini bisa ditambahkan seperti home atau apa gitu. Namun saya di sini hanya sampai login sesinya saja. Dan bila sebelumnya belum buat akun, Anda tidak akan bisa login. Misalkan belum punya akun. Ya, tidak bisa. Anda sebelumnya sudah membuat akun, bisa langsung saja dicoba tanpa harus meregis. Sekarang saya sudah membuat akun tadi. Dia sudah langsung bisa. Dan jika belum punya, dia tidak akan bisa. Seperti itu. Contoh dari login session. Ini langsung loginnya adalah, nah ini adalah is loginnya tadi, fungsi dari diambil dari fungsi login di sini. Ketika dia mengambil username, password, dan remember tadi, jika dia benar mengambilnya, dia akan berhasil meloginkan. Jadi dia akan ke login session. Jika belum, dia tidak akan ke login sessionnya tersebut.
Jadi dia harus melalui session register terlebih dahulu. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang mudah dimengerti atau dalam pengucapan saya agak bertele-tele seperti ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.